Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Saya Muizar Kasih. Di video kali ini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip psikologi dalam keterampilan berbahasa. Kita memasuki ke pengertian psikologi terlebih dahulu. Apa itu psikologi? Psikologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu psyche, yang berarti jiwa, dan logos, yang berarti itu adalah ilmu. Jadi secara harfiah, psikologi itu berarti ilmu tentang jiwa atau ilmu jiwa. Kemudian kita beralih kepada pengertian bahasa. Bahasa adalah suatu sistem simbolisan yang arbitrer yang dipakai oleh anggota suatu masyarakat bahasa untuk berkomunikasi dan berinteraksi antar sesamanya. Oke. Kemudian dalam pemuraian bahasa khususnya yaitu ada 4 keterampilan kan. Yang pertama itu istima, kemudian kalam, qiraah, kitabah. Nah, kita beralih kepada pemuraian bahasa khususnya untuk menyimak terlebih dahulu. Ada beberapa tahapan untuk latihan yang harus kita lakukan oleh seorang guru agar tercipta pembelajaran yang runtut dan sistematis. Yang pertama itu latihan pengenalan atau identifikasi. Nah, dalam latihan pengenalan ini perlu diajarkan kepada siswa yang baru belajar bahasa kedua, terutama pengenalan bunyi bahasa bagi pemula. Nah, langkah ini merupakan langkah yang sangat penting dilakukan karena sistem tata bahasa Arab berbeda jauh dengan sistem tata bunyi bahasa ibu. Yang pertama, tahapan yang harus dilakukan yaitu bertujuan agar siswa dapat mengidentifikasi bunyi-bunyi bahasa Arab secara tepat. Kemudian yang kedua, latihan mendengarkan dan menirukan. Meskipun latihan menyimak melatih pendengaran, tapi dalam praktik ini selalu diikuti dengan latihan pengucapan. Nah, bahkan pada aspek pemahaman inilah yang menjadi tujuan akhir dari latihan menyimak. Jadi setelah siswa mengenal bunyi-bunyi bahasa Arab melalui ujaran-ujaran yang didengarkan, ia kemudian dilatih untuk mengucapkan dan memahami makna yang terkandung di dalam ujaran tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu latihan mendengarkan dan memahami. Nah, tahapan selanjutnya setelah siswa mengenal bunyi-bunyi bahasa dan dapat mengucapkannya, latihan menyimak bertujuan untuk siswa yang mampu memahami bentuk dan makna dari apa yang didengarkan itu. Dari teknik-teknik latihan mendengarkan yaitu antara lain pertama melihat dan mendengar, unzur wastami'. Nah, itu guru memperdengarkan materi yang sudah direkam pada waktu yang sama, memperhatikan rangkaian gambar yang mencerminkan arti dan isi materi yang didengarkan oleh siswa tadi. Kemudian latihan membaca dan mendengar, iqra wastami'. Itu dari latihan mendengarkan dan memahami. Guru memperdengarkan materi bacaan yang sudah direkam dan siswa membaca teks itu dalam hati, mengikuti materi yang diperdengarkan. Pada tingkat permulaan biasanya pembendaharaan kata-kata yang dimiliki anak masih terbatas. Nah, oleh karena itu harus dipilih-pilih bahan yang pendek-pendek atau bahasa-bahasa yang kosakata-kosakata yang pendek-pendek, seperti percakapan sehari-hari atau ungkapan-ungkapan sederhana yang tidak terlalu sulit dipahami. Kemudian dari latihan mendengarkan dan memperagakan, iqra misal. Dalam latihan ini, siswa diminta untuk melakukan gerakan atau tindakan nonverbal sebagai jawaban terhadap stimulus yang diperdengarkan oleh guru.
Nah, dari kegiatan ini tidak terbatas pada ungkapan sehari-hari yang digunakan oleh guru dan kelas. Kan tetapi kegiatan-kegiatan yang berlaku di luar kelas yang dapat didemonstrasikan. Oke. Kemudian kita beralih, yang tadi kan keterampilan menyimak, sekarang keterampilan berbicara. Dari keterampilan berbicara ini atau kita sebut dengan maharah al-kalam, sering juga istilahnya sering juga disebut dengan takbir. Nah, meski demikian keduanya memiliki perbedaan penekanan, di mana maharah al-kalam lebih menekankan pada kemampuan lisan, sedangkan takbir itu secara lisan juga dapat diwujudkan dalam bentuk tulisan. Baik, itu adalah keterampilan. Nah, dalam tahapan-tahapan pemodelan belajar keterampilan berbicara, yang pertama itu bagi tingkat pemula. Nah, bagi tingkat pemula ini siswa diminta untuk belajar mengucapkan kata, menyusun kalimat, dan mengungkapkan pikiran mereka secara sederhana. Kemudian guru mengajukan pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa sehingga berakhir membentuk sebuah tema yang sempurna. Kemudian ada lagi, guru mulai melatih bicara dengan mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan sederhana. Kemudian guru menyuruh siswa menjawab latihan-latihan syafahiyah dengan menghafalkan percakapan-percakapan yang diberikan oleh guru atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan isi teks yang telah siswa baca. Nah, yang kedua bagi tingkat menengah. Nah, bagi tingkat menengah ini, yang pertama belajar berbicara dengan bermain peran gitu. Kemudian berdiskusi dengan tema tertentu, kemudian berbicara tentang peristiwa yang terjadi pada siswa, kemudian berbicara tentang informasi yang telah didengarkan dari televisi, radio, atau dan lain-lain. Kemudian ada tingkatan lagi bagi tingkat atas, itu ala. Guru memilih tema untuk berlatih berbicara. Tema yang dipilih juga hendaknya menarik, yang berhubungan dengan kehidupan siswa sehari-hari, misalkan di sekolah, di rumah. Temanya harus jelas dan terbatas. Kemudian siswa juga dipersilahkan untuk memilih satu tema atau lebih, lalu dibicarakan tentang apa yang mereka ketahui, mendeskripsikan apa yang telah diberikan oleh guru melalui gambar misalkan, seperti itu. Nah, kita beralih lagi, prinsip psikologi dalam keterampilan membaca. Ada 4 yang harus kita perhatikan dalam prinsip psikologi dan dalam keterampilan membaca. Yang pertama yaitu motivasi itu tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang itu kan harus menggerakkan kepada siswa secara guru memberikan motivasi kepada siswa. Kemudian minat yaitu keinginan yang kuat disertai usaha-usaha seseorang untuk membaca. Terus poin selanjutnya itu kematangan sosial, emosi, atau penyesuaian diri. Nah, dari sikap inilah yang harus kita miliki oleh seseorang untuk menyesuaikan diri. Kemudian neurologis, itu berhubungan erat dengan otak setiap orang dan sistem yang ada di dalamnya. Nah, kemudian prinsip psikologi dalam keterampilan menulis. Nah, dari ini ada tahapan-tahapan juga pengajaran keterampilan menulis yang sesuai dengan asas atau prinsip psikologis. Yang pertama tahap 1 yaitu coretan-coretan acak. Nah, siswa berlatih dengan sedemikian rupa untuk mencatat meskipun itu banyak salahnya, yang penting coretan-coretan acak. Tahap kedua itu coretan terarah. Nah, dari coretan terarah ini siswa dapat misalkan menentukan satu tema yang terarah gitu. Tahap ketiga, garis dan bentuk khusus diulang-ulang atau menulis garis turunan gitu, seperti ada cabang-cabangnya gitu. Nah, itu kan terarah, kemudian tujuannya jelas gitu. Kemudian ada tahap 4 yaitu latihan huruf-huruf acak atau nama.
Kemudian tahap 5 menulis nama. Tahap 6 mencontoh kata-kata di lingkungan. Kemudian tahap 7 yaitu menemukan ejaan. Kemudian tahap 8 itu ejaan umum. Mungkin itu dari penjelasan saya atau pemaparan saya. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dalam berkata atau bertutur. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.